Shalom, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misionias Barat. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen, biasanya disingkat PAK, dan saya semester 4. Saya sedang pelayanan di Jemaat GBI Ironogamba Heli Brunei, sekitar 1 tahun pelayanan. Dan pada saat ini saya akan membahas dan memaparkan mata kuliah Teologi Sistematika 3 sebagai tugas kami mahasiswa. Dan di video kali ini saya akan membahas bab 1. Dan Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kita masuk pada bab 1, yaitu Kristologi. Teman-teman yang terkasih, berikut adalah penjelasan dan uraian materi Kristologi sesuai dengan bagian yang diminta lengkap dengan ayat pendukung. Teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian A besar, yaitu pengertian Kristologi. Apa yang dimaksud dengan Kristologi? Saudara-saudara yang terkasih, Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang mempelajari identitas, kodrat, dan misi Yesus Kristus. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani Kristos yang berarti Mesias, atau yang diurapi, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Secara sederhana, Kristologi adalah studi tentang pribadi dan karya Yesus Kristus yang mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti siapa dia sebenarnya, apa yang dia lakukan, dan bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa serta umat manusia. Teman-teman yang terkasih, Kristologi ini juga merupakan bagian penting dari iman Kristen karena pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus adalah dasar bagi keselamatan tanpa memahami siapa dia dan apa yang telah dia capai. Kita tidak dapat sepenuhnya memahami rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Sekarang kita masuk pada bagian B besar, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Eksistensi ini adalah keberadaan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa poin, yaitu pertama, Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah. Saudara yang terkasih, dalam perspektif teologi Alkitabiah, Yesus Kristus adalah tema utama dari seluruh Alkitab, ya, baik Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Yesus sendiri membenarkan bahwa dirinya ada dalam Perjanjian Lama ketika ia berkata kepada para pemuka agama, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku dalam Yohanes pasal 5 ayat 46. Pada hari kebangkitannya, Yesus juga menjelaskan kepada dua muridnya apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas pasal 24 ayat 27. Poin kedua, yaitu Kristus dalam kekekalan masa lalu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus ada sebelum dunia diciptakan. Ya, Alkitab menyatakan bahwa ia adalah firman yang ada pada mulanya bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yesus sendiri berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia ada. Yohanes pasal 17 ayat 5. Selain itu juga Kolose pasal 1 ayat 17 menyatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu di dalam dia. Poin berikutnya yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Teman-teman yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus hadir di dalam Perjanjian Lama dalam berbagai bentuk antara lain, ya. Dalam berbagai bentuk antara lain, yang pertama itu Kristofani,
yang artinya kehadiran Putra Allah sebelum berinkarnasi di dunia. Seringkali dalam bentuk malaikat Tuhan yang berganti-ganti dengan Tuhan dalam kunjungan-kunjungannya. Contohnya dapat ditemukan dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 33 ketika Tuhan mengunjungi Abraham dalam bentuk manusia, serta Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 18, pasal 22 ayat 11 sampai 18, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23 dan 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35 dan Daniel pasal 3 ayat 25. Tipe dan simbol seseorang atau sesuatu dalam perjanjian lama yang menjadi pertanda akan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Contohnya, Musa yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir adalah tipe Kristus yang membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Teman-teman yang terkasih, kehidupan Yusuf yang menderita dan kemudian diangkat menjadi pemimpin juga merupakan tipe akan kehidupan Kristus. Selain itu, peristiwa pengorbanan Isa oleh Abraham kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 18. Dan patung ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun, bisa kita lihat dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 19, juga merupakan simbol-simbol yang mengarah pada pengorbanan dan penyaliban Kristus. Rancangan tabernakel dan bait Allah. Rancangan tabernakel dan bait Allah dalam perjanjian lama, yaitu teman-teman, juga menunjukkan kehadiran Yesus Kristus. Misalnya, mezbah di pelantara bait menunjukkan kebutuhan akan pengorbanan Yesus demi menebus dosa. Kandil di tempat kudus menunjukkan Yesus sebagai terang dunia dan menjadi roti sajian, menunjukkan Yesus sebagai roti kehidupan. Poin berikutnya yaitu Yesus Kristus dalam nubuatan perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristus dalam nubuatan perjanjian lama dalam poin ini ada lebih dari 300 nubuatan dalam perjanjian lama yang menunjukkan pada Yesus Kristus dan telah digenapi olehnya dalam kehidupannya di bumi. Beberapa nubuatan penting antara lain, ya, ada beberapa nubuatan penting antara lainnya. Pertama itu kelahiran dari seorang perawan. Kita bisa melihat dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 menyatakan, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini digenapi dalam kelahiran Yesus dari Maria, seorang perawan. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23, tempat kelahiran di Bethlehem. Mikha pasal 5 ayat 2 menyatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, meskipun engkau terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini digenapi ketika Yesus lahir di Bethlehem. Kita bisa dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Pelayanan pemulihan dan harapan. Yesaya pasal 61 ayat 1 menyatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ia telah mengutus aku untuk membalut orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Teman-teman yang terkasih, Yesus sendiri juga membacakan nubuatan ini di rumah ibadat di Nazaret dan menutupnya dengan perkataan yaitu pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita bisa melihat dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21. Ya, penderitaan dan pengorbanan. Yesaya pasal 53 menguraikan penderitaan dan pengorbanan yang akan Yesus tanggung demi umat manusia. Seperti dia tertusuk karena pelanggaran kita. Ya, dia diremukan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan damai sejahtera ada di atasnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita akan sembuh.
Kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, ini digenapi dalam penyaliban Yesus di kayu salib. Kita melihat dalam Matius pasal 27 ayat 33 sampai 56, kebangkitan dari antara orang mati. Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai 11 menyatakan, sebab ini hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku pun akan diam aman, sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di dunia orang mati, dan tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya. Engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di sebelah kananmu ada kenikmatan untuk selama-lamanya. Ini digenapi dalam kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Pada hari ketiga, kita bisa melihat dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 31. Poin berikutnya yaitu gelar-gelar Yesus di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama. Ada beberapa gelar Yesus Kristus yang dapat ditemukan dalam perjanjian lama, antara lain. Yang pertama itu Mesias, yang berarti yang diurapi. Gelar ini merujuk pada Yesus sebagai orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dan raja. Kita bisa melihat dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 26. Berikutnya anak Allah. Gelar ini menegaskan keilahian Kristus. Mazmur pasal 2 ayat 7. Firman yang berarti kata-kata atau ucapan. Gelar ini merujuk pada Yesus sebagai firman Allah yang ada pada mulanya dan yang menjadi manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1. Berikutnya imam besar. Gelar ini merujuk pada Yesus sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban penebus dosa bagi umat manusia. Kita bisa melihat dalam Mazmur pasal 110 ayat 4. Yang berikutnya raja. Gelar ini merujuk pada Yesus sebagai raja yang akan memerintah umat Allah dengan keadilan dan damai sejahtera. Kita bisa melihat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7. Poin berikutnya yaitu eksistensi Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Ada beberapa langkah-langkah dalam eksistensi Kristus dalam perjanjian baru, yaitu 1. Inkarnasi Yesus Kristus. Bagian A, problematika inkarnasi. Saudara-saudara yang terkasih, inkarnasi Yesus Kristus merupakan misteri yang sulit dipahami oleh akal manusia. Beberapa masalah yang sering muncul dalam pemahaman tentang inkarnasi antara lain yaitu bagaimana Allah yang tak terbatas dapat menjadi manusia yang terbatas. Yang kedua, bagaimana kodrat Yesus, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia, dapat bersatu dalam satu pribadi tanpa tercampur atau terbagi. Itu sebagai pertanyaan. Yang ketiga, mengapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun inkarnasi merupakan misteri, Alkitab menyatakan bahwa Allah ini adalah rencana Allah yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Berikutnya bagian B, pengertian inkarnasi Kristus. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inkarnasi atau penjelmaan adalah istilah yang digunakan para teolog untuk mengindikasi bahwa Yesus anak Allah menggunakan darah daging manusia. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti yang berarti dalam, dan charo atau charnis yang berarti daging, sehingga secara harfiah berarti masuk ke dalam daging. Dalam teologi Kristen, inkarnasi berarti bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal mengambil bentuk atau rupa manusia bagi dirinya sendiri melalui kelahiran dari seorang perawan, yaitu Maria. Kristus tidak memiliki kemanusiaan sampai saat kelahirannya, dan dengan inkarnasinya ia menjadi sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah dengan
Kedua kontra yang bersatu dalam satu pribadi tanpa tercampur, terbagi, atau terpisahkan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat Alkitabiah yang paling terkenal tentang inkarnasi adalah Kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu tujuan inkarnasi. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tujuan utama inkarnasi Yesus Kristus adalah untuk menjadi juru selamat umat manusia. Itulah tujuannya. Dan beberapa tujuan juga spesifik antara lain. Ada beberapa tujuan spesifik antara lain, ya. Pertama, untuk memenuhi hukum Taurat. Yesus datang dalam wujud darah daging dan berada di bawah hukum Taurat untuk memenuhi hukum Taurat bagi kita, karena kita semua telah gagal dalam memenuhi hukum Taurat. Kita bisa melihat dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5 dan juga kitab Matius pasal 5 ayat 17. Berikutnya itu untuk menebus dosa umat manusia. Yesus datang untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban penebus dosa bagi umat manusia. Tanpa inkarnasi, Kristus tidak dapat mati benar-benar, dan kematiannya di kayu salib tidak akan memiliki makna penebusan. Kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dan pasal 10 ayat 5. Tujuan yang berikutnya yaitu untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Yesus datang untuk memperkenalkan Allah sepenuhnya kepada manusia. Sebagaimana Yohanes pasal 1 ayat 18 menyatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Berikutnya untuk menjadi teladan bagi manusia. Yesus datang untuk menjadi teladan bagi manusia dalam hal kasih, dalam hal pengampunan, dalam hal kebenaran, dan dalam hal ketaatan kepada Allah. Ia mengajarkan kita bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya, dan bagaimana berhubungan dengan Allah serta sesama manusia. Teman-teman, sekarang kita masuk pada nomor 2, teori kenosis. Ya, sekarang kita masuk nomor 2, teori kenosis, yang artinya teori kenosis ini adalah teori teologis yang muncul pada pertengahan abad ke-19 yang berusaha menjelaskan hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus dalam inkarnasinya. Istilah kenosis berasal dari bahasa Yunani, kenosis, yang berarti penggosongan. Ya, penggosongan. Teori ini didasarkan pada kitab Filipi pasal 2 ayat 7 yang menyatakan, melainkan ini menggosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang terkasih, menurut teori kenosis ini juga Yesus Kristus ketika berinkarnasi tidak berhenti menjadi Allah, tetapi ia memilih untuk membatasi penggunaan sifat-sifat ilahinya. Secara mandiri, pengosongan diri ini memungkinkannya untuk sepenuhnya terlibat dalam pengalaman manusia, termasuk penderitaan dan kematian, sambil tetap tidak berdosa. Beberapa penganut teori kenosis berpendapat bahwa Yesus melepaskan beberapa sifat ilahinya seperti kemahatauan dan kemahakuasaan selama ia berada di dunia sebagai manusia. Namun teori ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan teolog, karena ada beberapa orang berpendapat bahwa Yesus tidak melepaskan sifat-sifat ilahinya, tetapi hanya membatasi penggunaannya agar dapat sepenuhnya menjadi manusia. Sekarang kita masuk pada nomor 3, yaitu kehidupan dan karya Kristus. Yaitu kehidupan dan karya Kristus. Ada beberapa poin, yaitu nomor bagian A, kehidupan Kristus.
Teman-teman yang terkasih, kehidupan Yesus Kristus di bumi dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Ya, dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu kelahiran dan masa kanak-kanak. Yesus lahir di Bethlehem sekitar tahun 4 hingga 6 sebelum Masehi. Dan Maria seorang perawan melalui Roh Kudus. Setelah kelahirannya, Yesus dan keluarganya melarikan diri ke Mesir untuk melarikan diri dari Raja Herodes yang berusaha membunuhnya. Setelah Herodes meninggal, mereka kembali ke Nazaret, tempat Yesus tumbuh dewasa. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan 2-23. Lukas pasal 2 ayat 1-40. Pelayanan publik Yesus memulai pelayanan publiknya sekitar usia 30 tahun setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Selama pelayanannya yang berlangsung sekitar 3 tahun, Yesus melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit dan memberi makan orang banyak dan mengusir setan. Ia juga mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah, kasih, pengampunan, dan kebenaran melalui khotbah-khotbah, perumpamaan, dan diskusi dengan orang-orang. Kita bisa dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 4 ayat 25, Markus pasal 1 ayat 1 sampai 13 sampai 37, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 9, Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 50. Penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus khianat oleh Yudas Iskariot, ditangkap dan diadili oleh Sanhedrin. Pilatus dan Herodes, meskipun ia tidak bersalah, ia dihukum mati dengan cara disalibkan di Kalvari. Kematiannya di kayu salib merupakan pengorbanan yang sempurna untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai 47. Berikutnya kebangkitan dan kenaikan. Pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit dari antara orang mati dan muncul kepada banyak orang, termasuk murid-muridnya. Kebangkitannya adalah bukti kemenangannya atas dosa dan kematian dan merupakan dasar dari harapan Kristen. Setelah 40 hari, Yesus naik ke surga. Ya, surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita bisa dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 20, Markus pasal 16 ayat 1 sampai 20, Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 53, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai itu, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Berikutnya bagian B yaitu karya Kristus. Teman-teman yang terkasih, karya Yesus Kristus dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Karya penebusan Yesus datang untuk menebus dosa manusia, umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita, sehingga kita dapat diampuni dan dipulihkan hubungan dengan Allah. Kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26, dan kitab Efesus pasal 1 ayat 7. Berikut adalah penjelasan lanjutan tentang karya penebusan Yesus Kristus. Komponen karya penebusan. Teman-teman yang terkasih, karya penebusan Yesus Kristus memiliki beberapa komponen yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain, antara lain substitusi atau penggantian. Yesus Kristus mati menggantikan manusia yang berdosa. Ya, ia menggunakan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Karena dosa-dosa kita, Yesus tidak memiliki dosa pribadi, sehingga ia layak menjadi korban pengganti. Yesus sempurna. Yohanes pasal 18 ayat 46, kitab Ibrani pasal 4 ayat 15, dan kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Ayat-ayat yang mendukung hal ini antara lain 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, atau dia sendiri yang menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6, sesungguhnya penyakit-penyakit kita yang ditanggungnya dan sakit-sakit kita yang dipikulnya, tetapi kita menganggap dia orang yang kena hukuman yang dipukul Allah dan diremukan. Namun saudara yang terkasih, dia tertusuk karena pelanggaran kita, diremukan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan damai sejahtera ada di atasnya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Teman-teman yang terkasih, kita semua seperti domba yang tersesat. Masing-masing kita berbalik ke jalannya sendiri, dan Tuhan menimpakan ke atasnya kesalahan kita semua. Ya, sekarang kita masuk rekonsiliasi atau pendamaian. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah, ya, dan menjadikan kita musuhnya melalui kematian Kristus. Hubungan antara manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Allah sendiri yang berinisiatif mendamaikan kita dengannya melalui kematian anaknya. Kita bisa dalam Roma pasal 5 ayat 9 dan 10 dan Efesus pasal 2 ayat 13. Ada dua aspek penting dalam rekonsiliasi. Aspek objektif, yaitu manusia sudah direkonsilisasikan dengan Allah sebelum beriman, sehingga manusia dinyatakan dapat diselamatkan. Kita bisa lihat dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18a dan ayat 19a. Dan aspek subjektif, yaitu manusia direkonsilisasi dengan Tuhan ketika percaya kepadanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 18b dan ayat 19b. Berikutnya propisiasi atau pemuasaan keadilan Allah. Kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntunan kebenaran dan keadilan Allah terhadap orang berdosa. Allah adalah kudus dan murka terhadap dosa, dan murkanya harus dialihkan supaya manusia tidak binasa. Melalui kematiannya Kristus menutupi dosa manusia dengan darahnya, sehingga murka Allah teralihkan dan kekudusan Allah terpuaskan. Kita bisa melihat dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25, kitab Ibrani pasal 2 ayat 17, ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 sampai 4 ayat 10. Penebusan artinya pembebasan. Penebusan berarti membebaskan seseorang dari perhambaan atau penawanan dengan membayar harga tebusan melalui kematiannya. Kristus membayar harga tebusan yang mahal, yaitu darahnya sendiri, untuk membebaskan manusia dari perhambaan dosa, kematian, hukuman, dan murka Allah akan datang. Matius pasal 20 ayat 28 ayat 1. 1 Timotius pasal 2 ayat 6. 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Wahyu pasal 5 ayat 9 10. Ada 3 kata Yunani yang sering digunakan untuk menjelaskan penebusan agorazo atau membeli. Agorazo atau membeli kembali dan membebaskan dari perhambaan, dan lutro atau memperoleh kebebasan dengan membayar harga. Berikutnya justifikasi atau pembenaran. Justifikasi adalah tindakan Allah yang menyatakan orang percaya benar di hadapannya berdasarkan karya penebusan Kristus. Ini bukan berarti orang percaya menjadi benar secara pribadi, melainkan Allah menganggap mereka benar karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Kita bisa kitab Roma pasal 3 23 sampai 24 dan pasal 5 ayat 1, Galatia pasal 2 ayat 16. Justifikasi adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan melalui perbuatan baik manusia. Sekarang kita masuk pada manfaat karya penebusan, ya. Manfaat karya penebusan. Saudara yang terkasih, karya penebusan Yesus Kristus memberikan banyak manfaat bagi orang percaya. Antara lain, yang pertama, pengampunan dosa. Melalui darah Kristus, orang percaya mendapatkan pengampunan atas semua dosa mereka. Luar biasa. Kita bisa melihat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7, Kolose pasal 1 ayat 14, dan berikutnya pembenaran. Orang dipercaya dinyatakan benar di hadapan Allah dan memiliki damai sejahtera dengannya. Kita bisa melihat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Yang berikutnya pembebasan.
dari perhambaan dosa. Kristus membebaskan orang percaya dari kuasa dosa, sehingga mereka tidak lagi tunduk pada perhambaan dosa dan dapat hidup untuk kebenaran. Kitab Roma pasal 6 ayat 2 dan pasal 6 dan Titus pasal 2 ayat 14 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Keberikutnya pembebasan dari kutuk Taurat. Orang percaya ditebus dari kutuk Taurat karena Kristus telah menjadi kutuk bagi kita. Kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Keberikutnya diangkat menjadi anak Allah. Melalui karya penebusan Kristus, orang percaya diangkat menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris bersama Kristus. Kita bisa melihat dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5, Yohanes pasal 1 ayat 12. Keberikutnya rekonsiliasi dengan Allah. Hubungan antara manusia dan Allah dipulihkan kembali, sehingga orang percaya dapat bersekutu dengan Allah secara pribadi. Kolose pasal 1 ayat 18 sampai 20 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Keberikutnya hidup kekal. Orang percaya memiliki janji hidup kekal bersama Allah setelah kematian fisik. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Keberikutnya kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam hati orang percaya, memberikan kekuatan bimbingan dan penghiburan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Itulah manfaat. Dan sekarang kita masuk pada sifat karya penebusan. Karya penebusan Yesus Kristus memiliki beberapa sifat penting, antara lain. Yang pertama itu sempurna. Itulah sifat Kristus, sempurna. Karya penebusan Kristus adalah sempurna dan tidak membutuhkan tambahan apapun. Ya, Ia telah menyelesaikan pekerjaan penebusan dengan sempurna melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kitab Yohanes pasal 19:30 dan Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 15. Keberikutnya tak terbatas. Karya penebusan Kristus bersifat tak terbatas, teman-teman. Artinya Ia cukup untuk menebus dosa seluruh umat manusia tanpa menghiraukan jumlah atau beratnya dosa. Namun manfaat penebusan ini hanya dapat dinikmati oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Keberikutnya yaitu satu-satunya jalan keselamatan, yang artinya teman-teman, karya penebusan Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada jalan lain yang dapat membawa manusia kepada Allah selain melalui Yesus Kristus. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Berdasarkan kasih Allah, karya penebusan Kristus didasarkan pada kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia karena kasih-Nya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Roma pasal 5 ayat 8. Sekian pembahasan dari bab 1. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, dalam membahas materi, dan mohon dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.